Nah, sekarang kita lanjutkan. Walamma habban nasimu bi ardir Rumi, maka ketika angin hembusan dakwah itu telah sampai ke negeri Rum, yakni negeri Romawi, nasaqahul mazkum wa rahima bihil marhum, fa awwalu man nasaqahu, maka yang paling awal ia yang menghirup daripada petunjuk itu bila syakin wala raibin, dengan tiada ada syak dan tiada keraguan di dalam hatinya, sayyidu ahli Rumi, dia adalah junjungan penghulu daripada penduduk Rom, Suhaibun, namanya adalah Suhaib. Sekarang siapa Suhaib ini? Dia adalah pemuka negeri Rom. Kita bisa bayangkan betapa terkemukanya dan betapa mulianya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita punya negara, katakan negara kita ini negara Indonesia. Lalu ada orang Indonesia umpamanya yang pertama kali masuk Islam. Dengan jasanya ini, maka Islam itu menjadi tersebar ke seluruh Indonesia. Siapakah dia? Siapapun orangnya, pasti dia orang mulia dan pilihan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ketika Islam itu tersebar ke negeri lain, contohnya ke Malaysia. Siapa orang yang ada di Malaysia itu yang pertama kali menerima dakwah Islam? Jadi menerima dakwah Islam ketika semua orang tidak menerima. Dia meyakini keesaan Allah SWT dan dia mempercayai dakwahnya Nabi ketika semua orang belum menerimanya. Bukan menerima dakwah Islam ketika sudah tersohor, tersebar ke seluruh dunia dan dia sudah melihat betapa manisnya agama ini. Tapi pada saat informasi yang masih minim tentang agama, ilmu pengetahuan tentang agama itu tidak bisa didapatkan kecuali melalui lisan-lisan daripada guru-gurunya, siapa saja yang berjumpa dengan baginda Nabi. Tapi mereka terpilih oleh Allah SWT sebagai orang yang pertama kali masuk Islam di negara tersebut. Maka dari situ kita bisa memikirkan betapa mereka pasti orang mulia. Nah, pemukanya ahli Rum yang pertama kali menghirup udara hidayah, petunjuk dan berita-berita kenabian baginda itu namanya adalah Suhaib. Dia adalah penghulunya ataupun tokoh daripada bangsa Rom atau bangsa Romawi. Nah, sekarang kita mengingat-ingat kisah tentang Suhaib ini. Suhaib ini nisbatnya Ar-Rumi, yakni orang Romawi. Padahal sebenarnya dia bukanlah orang Romawi. Suhaib ini sebenarnya orang Arab. Tapi zaman dahulu, masih pada zaman kekuasaan Raja Persia, itu keluarganya Suhaib ini hijrah ke Romawi sana. Ya, hijrah ke Persia. Nanti dia itu akan dikuasai orang Romawi gitu ya. Dia hijrah. Jadi keluarganya dulu, jadi kakek buyut-buyutnya dulu lah, sampai enggak tahu mereka kalau ternyata orang Arab itu. Tapi asli orang Arab, tapi nisbatnya Ar-Rumi karena memang sudah lebih kental kepada tabiatnya orang-orang Romawi. Nah, kita dengarkan kisah Suhaib. Suhaib ini nama aslinya adalah Suhaib bin Sinan. Suhaib bin Sinan adalah orang terpandang di negerinya. Dia adalah anak seorang hakim yang ada di seputaran sungai Efrat itu, yakni di Persia atau belakangan disebut Romawi. Hidup penuh dengan kesenangan, serba berkecukupan. Bahkan keluarganya memiliki istana sendiri. Ya, kita bisa bayangkan dia anak daripada seorang hakim agung yang ada pada suatu negara yang makmur dan sejahtera. Walhasil hidup dengan serba berkecukupan. Dia namanya adalah Suhaib bin Sinan. Kemudian satu ketika orang-orang Romawi datang menyerang Persia. Walhasil Persia dikalahkan oleh Romawi. Karena Persia itu dikalahkan oleh Romawi, maka sudah menjadi adat istiadat di berbagai tempat. Orang-orang yang kalah perang itu maka ia menjadi budak. Maka tempat di mana keluarga Suhaib bin Sinan ini tinggal termasuk wilayah
yang dikuasai oleh bangsa Romawi. Maka jadilah Suhaib ini termasuk yang bernasib malang menjadi budak. Walhasil Suhaib yang tadinya hidup dengan penuh kecukupan dan menikmati segala kenikmatan yang ada berupa fasilitas-fasilitas yang serba cukup, berubah statusnya menjadi budak. Tadinya orang merdeka, kemudian Romawi datang menjajah, memerangi daripada orang-orang Persia. Persia ditaklukkan, semua mereka yang tertangkap menjadi budak, termasuk yang namanya Suhaib. Walhasil Suhaib ini jadi budak orang Romawi. Kemudian Suhaib ini menjadi budak, kemudian diperjualbelikan dari satu tuan ke tuan yang lain. Dari satu orang Romawi, dia sudah bosan dengan Suhaib itu menjadi budaknya, maka dijual dengan saudagar yang lain, maka jadilah dia tuan budak dari tuan yang baru. Diperjualkan di pasar-pasar yang ada di Romawi. Di sana itu dulu ada namanya pasar budak. Jadi kalau sekarang itu kita ke pasar, ada namanya pasar pasar buah-buahan itu kan, ada pasar sayur-sayuran, ya kan, ada pasar macam-macam lah, pasar tempel. Nah dulu ada namanya pasar budak, pasar tempat khusus mencari budak. Ini badannya besar, kuat, matanya cerah, dibeli jadi budak. Jadi budak. Nah Suhaib ini pindah dari satu tuan ke tuan yang lain. Dari satu tuan bosan, dijual lagi. Padahal sebelum jadi budak adalah orang yang serba berkecukupan. Namanya jadi budak, kita bisa bayangkan dan kita bisa lihat di dalam buku-buku sejarah seperti apa perlakuan para tuan-tuan itu kepada budak. Maknanya hidup dan matinya ada di tangan tuannya. Terus dari satu tuan ke tuan yang lain, dari satu tuan ke tuan yang lain. Walhasil suatu ketika Suhaib itu dibeli oleh seseorang saudagar, yang saudagar tersebut berasal daripada kota Mekah. Jadi ingat, dari kisah perjalanan Suhaib ini kita bisa melihat betapa hikmah dari sebuah ujian itu. Orang itu kalau lagi dapat ujian, seolah-olah ujian itu akan mengakhiri segala-galanya. Kita bisa bayangkan bagaimana Suhaib ini tadinya orang merdeka, senang kemana-mana bebas, tiba-tiba jadi budak. Ketika orang yang tadinya berada di puncak kenikmatan, lalu kemudian turun langsung sampai kepada dasar daripada kesulitan itu, maka bisa jadi orang akan berpikir itu akhir dari segala-galanya. Ternyata boleh jadi daripada kisah-kisah orang-orang soleh terdahulu, itu justru baru menjadi awal kebaikannya yang penuh, yang tiada bisa dibandingkan dengan sebelumnya. Nah kita lihat kisah Suhaib ini. Suhaib merdeka jadi budak. Jadi budak tidak hanya budak satu orang, tapi berpindah-pindah tangan dari satu budak ke budak, daripada satu tuan ke tuan lain, dari satu tuan ke tuan yang pindah terus menerus, luar biasa betapa banyak daripada orang yang telah memiliki Suhaib. Satu ketika di pasar budak itu ada orang yang mencari budak, dan ia orang yang berasal dari kota Mekah. Maka jadilah budak itu yang bernama Suhaib dibeli oleh seorang saudagar yang ada di kota Mekah. Maka dia dari Romawi dibawa ke Mekah, tinggallah dia di Mekah. Ketika tinggal di Mekah itu, maka Suhaib ini kan awalnya bukan budak, dia orang yang cerdas, orang yang ahli berbagai keahlian. Dia ahli dalam bermain pedang, dia juga ahli memanah, dia juga ahli dalam berdagang. Sehingga sebenarnya kemampuannya itu luar biasa. Nah ketika dia berada pada tuannya yang terakhir, yakni yang ada di Mekah itu, maka ia dalam bekerja dan mengabdi pada tuannya itu menunjukkan kecerdasan yang luar biasa. Sampai-sampai daripada tuannya itu tidak menganggapnya lagi sebagai budak. Maknanya tuannya itu berkata bahwa Suhaib itu tidak layak menjadi budak. Sebenarnya Suhaib itu tidak layak menjadi budak. Tidak sepantasnya orang secerdas dia, setangkas dia menjadi budak. Maka oleh sebab
kekaguman daripada tuannya kepada Suhaib itu, maka sejak hari itu Suhaib dibebaskan dan jadi merdeka kembali. Nah, setelah Suhaib merdeka kembali, maka dia memulai lagi bisnisnya, membangun ekonominya yang selama ini terpuruk. Jadi dengan keahliannya yang dibawa daripada Romawi, keahliannya dalam memanah, keahliannya dalam bermain pedang, keahliannya di dalam dia berdagang, walhasil Suhaib di Mekah setelah dia merdeka, dia berusaha dengan sungguh-sungguh semua cara-cara di dalam mendapatkan nafkah yang banyak ia lakukan. Walhasil singkat cerita, Suhaib ini menjadi saudagar yang sangat kaya yang ada di kota Mekah. Jadi dengan segala daya dan upaya, Suhaib ini menjadi orang yang paling sukses yang ada di kota Mekah. Nah, suatu ketika Suhaib yang sudah kaya raya ini mendengarkan dakwah. Dakwah siapa? Dakwah daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga pada suatu hari ia datang ke rumah Arqam bin Abil Arqam bersama dengan seorang sahabat Nabi juga yang namanya Ammar bin Yasir. Jadi Ammar bin Yasir dan siapa namanya? Suhaib bin Sinan itu masuk Islamnya secara bersamaan. Bahkan hadis yang menceritakan tentang sejarah Suhaib ini adalah cerita dari seorang sahabatnya yang bernama Ammar bin Yasir. Jadi bersama Ammar bin Yasir itulah masuk Islamnya Suhaib bin Sinan, dan Suhaib bin Sinan inilah yang menceritakan sehingga riwayat ini sampai kepada kita. Nah, apa kata Ammar bin Yasir? Jadi ceritakan suatu ketika saya menuju rumah baginda Nabi SAW, dan sebelum melangkahkan kaki masuk ke dalam pintu rumahnya Nabi, yakni rumahnya Arqam bin Abil Arqam, itu dulu orang-orang Islam yang awal-awal itu tempat belajarnya dulu namanya Darul Arqam, rumahnya Arqam. Jadi di atas puncak Bukit Sofa itu ada satu rumah yang terpencil yang tidak terawasi oleh orang-orang kafir Quraisy. Kalau di rumah-rumah lain, maka segala gerak-gerik daripada baginda Nabi dan para sahabatnya yang masih sedikit itu akan terlihat oleh mata-mata daripada orang-orang kafir Quraisy itu, sehingga mereka memilih tempat yang sepi yang tidak bisa terlihat oleh orang-orang kafir Quraisy. Terpilihlah sebuah rumah yang ada di puncak Bukit Sofa itu. Nama pemiliknya adalah Arqam bin Abil Arqam. Maka rumah Arqam bin Abil Arqam itu dijadikan pusat di mana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabatnya yang masih sedikit jumlahnya itu mempelajari ilmu agama. Dan sebagian besar daripada sahabat-sahabat Nabi yang ingin masuk ke dalam agama Islam, mereka semuanya datang ke rumah Arqam bin Abil Arqam, termasuk Suhaib bin Sinan bersama Ammar bin Yasir. Nah, kata Sayyidina Ammar bin Yasir, ketika aku akan melangkahkan kakiku masuk ke rumah itu, maka ada seseorang yang lewat di hadapanku dan aku melihat dia adalah Suhaib bin Sinan. Lalu kata Ammar bin Yasir, aku bertanya, apa tujuanmu datang kemari? Maka Suhaib menjawab, aku ingin menemui baginda Nabi Muhammad SAW dan aku ingin mengikuti ajarannya. Maka Ammar bin Yasir menjawab, kalau begitu tujuan kita sama, dan mereka masuk menghadap baginda Nabi lalu menyatakan syahadat di hadapan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari yang sama bersama Ammar bin Yasir. Nah, ketika sudah menjadi bagian daripada umat Islam dan dia posisinya Suhaib bin Sinan adalah orang yang sangat kaya raya, lalu tibalah datang perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Nabi SAW bersama para sahabatnya, datang perintah untuk hijrah dari Mekah ke Madinah. Walhasil baginda Nabi SAW ikut pada rombongan daripada hijrah itu berangkat ke Madinah, sedangkan Suhaib itu masih tertinggal di kota Mekah. Kemudian kali selanjutnya setelah itu dikisahkan bahwasanya setelah baginda Nabi SAW itu telah melaksanakan hijrah, maka rombongan berikutnya yang akan hijrah itu termasuk diantaranya adalah seorang sahabat namanya Suhaib bin Sinan. Dengan cara diam-diam, bersembunyi, berjalan dengan senyap,
hijrah itu supaya tidak diketahui oleh orang-orang kafir yang ada di kota Mekah. Tetapi karena orang-orang kafir yang ada di kota Mekah itu punya banyak mata-mata, punya banyak apa namanya, mata-mata lah, ya, telik sandi, kalau bahasa kolosal, apalagi itu bahasanya, kalau bahasa detektif ininya apa? Walhasil diketahui oleh orang-orang kafir Quraisy ternyata Suhaib bin Sinan itu akan pergi hijrah. Dan orang-orang yang lain selain Suhaib bin Sinan itu juga dicegah oleh orang kafir Quraisy, tapi tidak terlalu jadi prioritas. Kenapa? Karena orang biasa saja, bukan orang terpandang. Nah, Suhaib bin Sinan ini orang terpandang, orang yang termasuk orang yang paling kaya di kota Mekah. Dia ingin pergi hijrah ke Madinah bersama harta-hartanya itu. Maka orang-orang kafir Quraisy itu tidak rela dengan kejadian yang demikian itu. Maka mereka melakukan sesuatu, ingin menyebab Suhaib supaya dia tidak jadi. Maksudnya mereka akan pergoki daripada Suhaib bin Sinan ini ketika ia ingin hijrah. Walhasil betul-betul terjadi. Pada satu ketika Suhaib bin Sinan pergi dengan tergesa-gesa, pergi menelusuri daripada padang pasir untuk pergi berhijrah ke Madinah. Ternyata sudah ditunggu oleh orang-orang kafir Quraisy itu, mencegatnya di tengah jalan. Untuk apa? Untuk mencegah Suhaib bin Sinan, bahkan kalau perlu maka dia akan dihabisi. Pada saat itulah daripada Suhaib bin Sinan itu menunjukkan keberaniannya dan menunjukkan betapa pengorbanannya untuk agama, dengan dikatakan bahwasanya ketika orang-orang kafir Quraisy yang jumlahnya banyak itu mencegah Suhaib bin Sinan, maka Suhaib bin Sinan ini berteriak, "Wahai orang-orang Quraisy, tidakkah kalian mengetahui siapa yang ada di hadapanmu itu?" yakni dia. "Aku adalah Suhaib bin Sinan Ar-Rumi." Beliau nisbatkan dirinya dengan Ar-Rumi. Aku adalah Suhaib bin Sinan, orang Rum. Menyebutkan kata Rumi, yakni orang Romawi, itu ada tujuannya untuk menunjukkan siapa jati dirinya, bahwa dia bukan orang sembarangan. Orang Romawi itu adalah orang yang terkenal dengan kemampuannya memanah dan kemampuannya bermain pedang, sehingga setiap anak panah yang ia lesatkan tidak ada yang meleset daripada sasarannya. Itulah Suhaib bin Sinan menyebut dirinya Ar-Rumi. "Tidakkah kalian mengetahui siapa aku? Aku adalah Suhaib bin Sinan Ar-Rumi. Jikalau kalian mencegahku untuk menemui kekasihku, maka aku akan menghabiskan anak panah yang ada pada kantongnya ini, dan pastilah ada di antara kalian yang akan mati dengan anak panahku ini. Atau aku setelah kehabisan anak panah akan memotong kalian dengan pedangku ini, sampai aku pun menjadi orang yang terpotong tubuhnya. Jikalau kalian berani menghalang-halangi aku untuk pergi hijrah ke Madinah menemui kekasihku baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atau kalau kalian mau," kata Suhaib bin Sinan, "jikalau kamu semua ini keberatan membiarkan aku pergi lantaran aku membawa harta, maka aku menawarkan kepada kalian, aku akan serahkan seluruh harta-hartaku yang banyak itu, sedangkan kalian membiarkan aku pergi menuju baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam." Jadi beliau berkata, seandainya yang menjadi alasan semua orang-orang itu mencegah dirinya berhijrah itu karena harta, maka kata Suhaib bin Sinan, aku akan serahkan semua harta itu. Dan ketika Suhaib bin Sinan berkata seperti itu, tidak ada satu orang pun yang ragu, karena Suhaib bin Sinan terkenal disebut juga dengan julukan As-Siddiq, yakni orang yang jujur, yang tidak pernah berkata bohong. Apapun yang dikatakannya, baik kepada lawan atau kepada kawan, semua ucapannya adalah ucapan-ucapan yang jujur. Oleh sebab itu, pada kejadian yang begitu genting itu,
Dia sudah dikepung oleh orang-orang Quraisy itu, orang-orang pilihan, dan dia hanya sendirian. Lalu dia berkata, jikalau aku dihalangi menemui kekasihku, maka akan aku habiskan anak panah yang ada di kantong ini, dan pasti di antara kalian pasti ada yang akan mati terkena anak panah ini. Dan setelah habis anak panah ini, maka aku akan gunakan pedang ini untuk memotong-motong badan kalian sampai aku pun ikut terpotong. Atau jikalau alasan kalian menghalangi aku karena hartaku, maka aku serahkan seluruh hartaku dan biarkan aku pergi. Mendengarkan itu, apa kata orang-orang itu? Nah, kita baca nih Sirah Nabawiyah ya, Ar-Rahiqul Makhtum. Di sini dikatakan, setelah mendengarkan ucapan Suhaib itu, ternyata orang-orang Quraisy ini menjawab. Apa kata orang-orang Quraisy itu? Ataitana su'lukan haqiran. Oh, menghina benar itu. Fakasura malika indana. Dulu Suhaib, engkau datang dari Romawi ke kampung kami Mekah dalam keadaan gembel, dalam keadaan embel, hina, dina, haqiran, benar-benar fakir, tidak punya apa-apa. Dulu Suhaib, ketika kamu datang dari Romawi masuk kota Mekah dalam keadaan hina, tidak bawa apa-apa. Kamu adalah orang fakir miskin yang sungguh hina dan tidak mendapat penghormatan sama sekali dari orang. Lalu sekarang kamu sudah memiliki banyak harta dari harta-harta kami, dan setelah engkau memiliki banyak harta dari negeri kami, sekarang engkau akan pergi membawa harta-harta itu. Apa kata mereka? Wallahi la yakunu zalika. Demi Allah, kata orang-orang kafir Quraisy, kami tidak akan pernah membiarkan itu. Jadi sebenarnya mereka itu menginginkan apa? Harta daripada Suhaib bin Sinan. Maka Suhaib bin Sinan setelah menawarkan itu, kalau memang itu yang kalian semua inginkan daripadaku, maka aku akan tunjukkan pada kalian di mana hartaku, dan kalian ambil semuanya, dan biarkan aku pergi menemui baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk hijrah ke kota Madinah. Walhasil, singkat cerita, Suhaib bin Sinan benar-benar menunjukkan akan hartanya kepada orang-orang kafir Quraisy itu, dan mereka mengambil hartanya. Lalu Suhaib bin Sinan hanya pergi dengan membawa bekal secukupnya sampai ia kembali ke kota Madinah ya, sampai ia menemui Nabi di kota Madinah. Kita bisa bayangkan betapa orang yang sudah pernah terpuruk luar biasa menjadi budak, awalnya merdeka, kemudian jadi budak dari beberapa tuannya, kemudian dibebaskan. Setelah dibebaskan, maka dia membangun dari nol usahanya sampai menjadi orang yang paling kaya di kota Mekah. Setelah jaya-jayanya, maka semua harta itu dia tinggalkan demi berbakti, mengabdi kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka walhasil, singkat cerita, Suhaib sampailah di Madinah dan bertemu Nabi. Ketika bertemu Nabi, Suhaib mengucapkan salam dengan mendadak, karena tidak ada orang-orang tahu kalau Suhaib sudah menyusul. Tiba-tiba Suhaib ucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya Rasulullah. Begitu Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mendengarkan daripada suara Suhaib bin Sinan, maka Nabi langsung berkata, apa kata Nabi? Rabihal bay'u ya Aba Yahya. Masyaallah. Daganganmu sudah untung wahai Abu Yahya. Jadi Abu Yahya itu kunyah yang diberi Nabi kepada siapa? Suhaib bin Sinan. Atau kalau redaksi kitab Rahiqul Makhtum, apa yang dikatakan oleh baginda Nabi ketika mendengarkan Suhaib bin Sinan telah sampai, maka Nabi berkata, faqala sallallahu alaihi wasallam, rabiha Suhaibun, telah beruntunglah Suhaib. Rabiha Suhaibun, telah beruntunglah Suhaib. Maksudnya dagangan Suhaib telah untung. Nah, mendengarkan yang seperti itu, apa maksudnya? Kata Suhaib, tiba-tiba Nabi berkata dagangannya telah untung.
Ternyata para sahabat Nabi SAW menceritakan kepada Suhaib, wahai Suhaib, tadi malam Allah SWT telah menurunkan firman-Nya, dan ketahuilah bahwa firman yang disebut Allah SWT, yang disebutkan dalam firman Allah itu adalah dirimu. Maka para ulama menyebut bahwa Suhaib ini pemilik surat Al-Baqarah ayat 207. Disebut pemilik ayat 207 di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah. Kenapa? Karena Allah turunkan ayat itu untuk menjelaskan dan menerangkan tentang pengorbanan daripada Suhaib, dan pengorbanan Suhaib itu benar-benar telah beruntung. Kenapa? Karena diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 207 itu yang turun akibat perbuatan yang begitu luar biasa daripada Suhaib bin Sinan. Ayat tersebut berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa minan nasi man yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah wallahu raufum bil ibad. Wa minan nasi, dan setengah daripada manusia itu, may yashri nafsahu, mereka dialah ia orang yang telah menjual dirinya, ibtigha'a mardatillah, untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala, wallahu raufum bil ibad, dan Allah itu Maha penyantun kepada hamba-hambanya. Nah, kita bisa melihat bagaimana seorang sahabat menjadi sebab turunnya ayat. Bagaimana ayat Al-Quran tertuju turunnya menjelaskan tentang perbuatan seorang sahabat, yakni seorang sahabat yang bernama Suhaib bin Sinan. Setelah ia berada pada puncak kenikmatan duniawi dalam hal perniagaan, dalam hal harta benda, dia memberikan seluruhnya demi mengikuti daripada perintah Nabi, demi mengabdi kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi daripada kisah ini kita bisa mendapat pelajaran bahwasanya sesungguhnya mulianya orang itu sebab mengabdi. Mengabdi kepada siapa? Mengabdi kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka rela membuang hartanya demi bisa mengabdi, bukan malah sebaliknya. Mereka meninggalkan pengabdian demi mencari duit atau mencari uang. Jadi pengabdian itulah yang menjadikan orang jadi mulia. Maka yang benar itu adalah kalau harus memilih, maka dia lebih memilih membuang segala-galanya daripada harta duniawi demi ia bisa berbakti. Berbakti kepada siapa? Pertama, bakti itu diberikan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya bakti itu diberikan kepada siapa? Diberikan kepada kedua orang tua. Kepada kedua orang tualah orang itu harus mengabdi. Jadi kalau dia tidak bisa mengabdi kepada kedua orang tuanya kecuali dengan cara membuang seluruh hartanya, maka membuang seluruh hartanya itu demi bisa mengabdi kepada kedua orang tuanya, itulah yang benar, bukan dibalik, ya, meninggalkan pengabdian kepada kedua orang tua demi mencari harta. Nah, itu naudzubillah summa naudzubillahi min dzalik. Nah, ini kisah daripada siapa? Suhaib bin Sinan. Untuk memperdalam lagi cerita tentang Suhaib bin Sinan, silakan cari sendiri ya. Nah, beli kitab namanya Sirah Nabawiyah, atau lebih terang lagi, detail lagi dalam kitab namanya Syiar A'lam An-Nubala. Ya, Syiar A'lamun Nubala. Itu juga menjelaskan tentang itu, atau sirah yang lain. Ada Sirah Ibni Hisham dan banyak sirah, atau ada juga sirah Mawahibul Laduniyah. Itu juga kitab yang menjelaskan tentang sirah Nabi. Ya, walhasil kitab apapun yang dibaca yang menjelaskan tentang sirah Nabi, silakan diperdalam. Nah, jadi siapa tadi Suhaib? Orang yang masuk Islam pertama dari negeri mana? Negeri Romawi.